Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di booth Mitsubishi di Gias 2023. Dan kali ini memang saya nggak ngebahas mengenai X-Force yang sekarang bagi banyak dikerubungin sama orang-orang ya. Tapi adalah sebuah kei car listrik yang berpotensi dijual di Indonesia, yaitu Mitsubishi X-EV. Seperti apa, kita simak videonya. Nah, Mitsubishi kayaknya nggak mau ketinggalan sama tren mobil listrik gitu yang dipopulerkan oleh kayak brand Korea dan juga brand Cina. Nah, sebagai brand Jepang yang mungkin dianggap ya ketinggalan di mobil listrik, nah Mitsubishi nggak mau kalah dengan menghadirkan line up mobil listrik yang berpotensi masuk ke Indonesia. Pertama kita lihat di sini ada Mini F. Itu sebenarnya bukan cuma berpotensi, tapi memang akan diproduksi di Indonesia paling cepat pada akhir tahun 2023 ini gitu ya. Yang bentukannya kayak van listrik ini ya, bisa buat barang dan sempat dicoba oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia. Nah, yang kedua ini yang baru diperkenalkan di Gias 2023 yaitu Mitsubishi AKX-EV. Dibacanya ya AK Cross EV karena kan X itu kan cross kan, seperti itu. Nah, jadi si mobil ini dia masuk dalam segmen kei car. Nah, buat bentuk kei car itu apa? Jadi kei car itu dia adalah sebuah kayak ACGC-nya gitu ya, mobil murah untuk pasar Jepang yang dibatasi oleh dimensi dan juga mesin. Nah, kita bahas mengenai dimensinya. Jadi memang dimensi mobil ini tuh memang tidak bisa lebih dari 3,4 meter. Membuat memang rata-rata kei car itu kebanyakan cenderung mengotak, tapi dia bisa menawarkan kelegaan di bagian kabinnya. Nanti kita coba lihat interiornya, itu bagian dimensi. Lalu yang kedua di bagian mesin. Nah, kalau mesin yang kei car konvensional gitu, dia mesinnya itu paling nggak 660 cc gitu ya, nggak bisa lebih dari itu atau pakai turbo gitu kan. Tapi kalau listrik, saya sendiri belum tahu apakah ada potensi di kei car gitu ya. Cuma mungkin dari output tenaga ini memang nggak begitu besar. Kita coba di spesifikasinya, kita coba lihat. Jadi ini si mobil ini dia menggunakan motor listrik bertenaga 64 PS, ya 47 kW setara dengan 64 PS, dan torsi itu 165 Nm. Jadi memang tenaga itu nggak begitu besar gitu ya, setara dengan 660 cc yang mesin konvensional gitu ya. Tapi karena dia listrik, full elektrik, jadinya dia torsinya gede gitu kan. Nah, lalu dia di jarak tempuh itu memang nggak sebesar kayak Wuling REV gitu, karena dia cuma 180 km dengan baterai kapasitas itu 20 kWh saja gitu. Nah, jadi memang kalau di teknisnya itu agak sedikit kalah dibandingkan Wuling REV yang bisa minimal 200 km. Nah, dari kalau lihat baterai apa tuh pengecasannya itu dia masih menggunakan ada Type 1 dan juga CHAdeMO. Ini yang standar charging di pasar Jepang seperti itu ya. Mungkin kalau di pasaran Indonesia itu berbeda lagi karena CHAdeMO itu jarang sekali ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini seperti itu fitur-fiturnya. Nanti kita bahas di interior buat lengkapnya gitu. Nah, ini ada lengkap ya, ada 7 RB apa segala macam bisa kan dari sini. Nah, ngomong ST dari si Mitsubishi X-Cross EV ini mungkin pasti orang pada suka kali. Kenapa? Karena memang desainnya sangat familiar, sangat mirip sama Xpander. Dari DRL-nya, grillnya, sampai posisi lampu depannya ini benar-benar persis kayak Xpander, tapi dibikin lebih beteng gitu ya bentuknya. Nah, terus kita lihat dari sini kelihatan memang grillnya besar seperti ini ya, dan dia juga punya fog lamp dan dia punya radar gitu ya, radar karena dia punya fitur ya safety lengkap, ada kamera juga seperti itu. Dan kebetulan yang dipajang ini adalah two tone, jadi dia punya warna bodi biru muda kayak gini dan warna atapnya tembaga seperti itu. Nah, kita coba lihat ke bagian samping ya lagi. Ini ramai banget ya. Jadi kayak gini. Sekedar sini dia spionnya ikutin warna atapnya, dia warna ala tembaga atau kecoklatan gitu ya. Dan ternyata ada kamera kecil di bawah, berarti dia punya fitur kamera 360. Nah, terus dia ada emblem EV di bagian fendernya, dan dia punya pelek yang cukup besar untuk sebuah mobil yang sangat kecil, yaitu sekitar 15 inci gitu lah ya. Nah, kita ke belakang, kita masuk ke bagasinya kayak gini, kita buka. Nah, jadi dia walaupun dia kei car mobil kecil tapi masih punya ruang bagasi cukup besar. Apakah kita coba agak tegak sedikit Juk ya? Sorry, di sini ya, sorry ya. Nah, ini kelihatan masih bisa punya ruang yang cukup besar gitu kalau untuk sebuah kei car lah ya. Bisa muat untuk kelihatan banget nih. Bisa muatin mungkin tasnya, tas gembok, taruh sini muat. Apalagi kursi ini bisa di
geser ke belakang gitu ya, sehingga memang agak mengorbankan di bagian baris kedua, tapi bagasi ini lebih besar seperti itu. Nih, kita coba lagi mundurnya. Maju lagi. Nah, seperti itu. Kita agak oke lah. Ini kan mengenai bagasinya, kita coba pindah lagi bagian listrik lagi nih ya. Jadi ini bagian sini nih. Ini adalah tempat buat ngecasnya. Jadi sini adalah buat ngecasnya pakai model Type 1 kayak gini. Ini kalau ngecasnya itu sekitar 8 jam ya, bisa buat ngecas di rumah kalau lagi tidur. Dan ini yang paling bawah buat CHAdeMO. Nah, ini CHAdeMO-nya seperti ini. Ini tuh fast charging ya kalau tidak salah, ini bisa kita sampai 40 menitan ya. Nah, ini memang CHAdeMO itu dia standar Jepang gitu ya. Memang bukan standar Eropa atau standar Amerika, ini standar Jepang, sehingga memang untuk Indonesia tuh agak jarang gitu buat charging station yang punya CHAdeMO seperti itu. Ada tapi jarang gitu ya. Mungkin kalau misalkan dipasangkan di sini ya mungkin bakal diganti dengan Type 2 misalkan yang lebih familiar gitu buat chargingnya. Sekarang saya di interior dari Mitsubishi X-Cross EV. Jadi bisa kita lihat dari sini memang desain ya, ini menurut saya pasti tergolong simple dan mudah dipahami oleh penggunanya gitu ya. Makanya kalau nggak heran jika orang-orang itu pada nanyain gitu ya, ini gimana, berapa harganya, ini segala macam gitu ya. Mungkin mobil ini berpotensi gitu untuk dijual di Indonesia. Nah, mengenai desain dashboardnya sendiri, apa aja di dalam dashboard ini kayak bagian setir, ini kayak Nissan banget gitu detailnya, cuma beda logo doang. Terus juga unsur desain juga ganti bagian head unit nih. Head unit ini kalau nggak salah layarnya sekitar ukuran itu 8 inci. Ya kan, ini touchscreen pasti ya. Dan masih berbahasa Jepang tuh, tombol-tombol di sebelah sini gitu kan. Sehingga kalau yang nggak bisa bahasa Jepang, susah banget ngoperasin head unit gitu. Terus juga dia punya panel instrumen dia full digital. Cuman sayang kita nggak bisa lihat tampilannya karena memang kalau kondisi mati gitu ya. Tapi yang pasti bakal full bahasa Jepang gitu. Nah, lalu di bagian bawah sini, ini bukan nggak ada tombol ya, tapi ini karena memang kondisinya mati gitu ya. Ini isinya tuh kayak AC ya kan, AC, transmisi, terus juga sini ada rem pakai elektrik gitu ya. Dan juga ada tombol buat auto parking. Jadi kalau misalnya kita mau parkir gitu dan kayak agak malas buat mindahin setir segala macam, itu bisa nyalain fitur auto parking. Jadi kalau kayak misalkan mau parkir parkir paralel atau parkir mundur gitu, itu nanti sistem akan mengatur sendiri gitu. Nanti mobil akan bergerak maju mundur sesuai dengan kebutuhan mau parkirnya seperti apa gitu. Jadi walaupun ini mobilnya kecil, tapi udah ada fitur kayak gini tuh yang sangat berguna banget dibuat pengemudi pemula gitu kan ya. Nah, terus mengenai jok ya, ini jok dan warna interior ini memang lebih dominan warna terang, warna krem seperti ini yang memberikan kesan yang terang, mewah dan juga lega. Dan kita mengenai joknya ini empuk, enak diduduki juga, dan ini kayak motif kayak semacam segitiga ya di bagian sini gitu. Dan kayak ada jahitan warna mungkin kayak kecoklatan gitu ya, seperti itu. Nah, bagian tengah sini dia punya armrest. Jadi armrest ini masih cukup oke ya, cukup oke kalau kita mau bepergian jauh menggunakan mobil ini gitu kan. Nah, kalau kita terus sampai transmisi gini kayak aduh kadang suka capek, ada armrest paling nggak bisa membantu seperti itu. Dan ini door trim ya, ini door trimnya dengan kualitas yang cukup oke. Ini tentu saja masih plastik, tapi plastiknya bukan plastik yang murahan. Lalu di sini warna krem juga dan kelihatannya soft, kayak kulit gitu ya, soft touch di bagian tengah sini. Dan dia ada panel piano black glossy, ada kayak power window untuk buat atur spion segala macam di sini. Satu lagi di bagian dashboard juga penyimpanannya cukup banyak ya. Ini buat misalkan tempat terbukanya, ini misalkan buat cup holder kayak gini. Oh, ada 2 ya. Dan dia juga ada 2 cup holder terbuka di bagian sini. Jadi kalau kita mau taruh sini, kan dia dekat AC nih. Jadi biasa mendinginkan lah si minuman di bagian sini seperti itu. Terus juga dia ada spion. Spionnya juga ada spion digital ya, kelihatan di sini. Jadi walaupun mobilnya kecil, mobil murah, tapi masih punya fitur yang cukup oke. Dan di bagian overhead, bagian plafon ini, dia tombol SOS gitu. Jadi kalau di Jepang sana dia udah punya fitur emergency. Kalau misalkan ada suatu gangguan, apa kecelakaan atau mobil ini semacam itu, kita bisa pakai SOS ini buat minta petugas untuk memberikan bantuan untuk si pengguna mobil ini gitu. Kita saya di jok baris dulu dari Mitsubishi X-Cross EV. Dan bisa lihat dari sini dia punya legroom dan headroom yang sangat lega, yang menjadi bukti dari sebuah kelegaan kei-car, sebuah mobil kecil di Jepang. Karena memang sekali lagi saya bilang bahwa memang meskipun dimensi kecil, tapi karena para engineer Jepang itu dia pintar ngakalinya gitu ya, sehingga mereka itu pintar ngakalin dimensi kecil itu untuk buat headroom yang besar, kemudian apalagi legroom juga luar biasa besar gitu. Kayaknya
SGC itu kalah kelegaan dari si mobil ini gitu kan. Apalagi dia juga punya jok ya, ini bawahannya bisa menyangga kaki dengan sangat baik sekali seperti itu. Dan ditambah juga dia jok ini dia juga bisa dibebankan sedikit nih, sehingga bisa memberikan kenyamanan yang lebih seperti itu. Oh ya, tadi lupa bilang bahwa K-Car ini dia hanya bisa muat 4 orang saja. Dan ini benar-benar strict hanya 4 karena selain dia punya 4 buah headrest, ini sebenarnya juga hanya seperti hanya bisa buat 4 orang aja gitu. Nggak ada yang bagian tengah tuh ada seperti itu. Oke, jadi video mengenai Mitsubishi X-Cross EV. Jadi memang kelihatannya nih ya, nih di belakang saya ini masih banyak orang-orang yang penasaran sama mobil listrik ini, yang membuat sepertinya strategi Mitsubishi dia melakukan tes pasar melalui arena pameran Gias 2023 ini cukup berhasil gitu ya, dan membuat Mitsubishi berpikir apakah mobilnya akan langsung dijual dan langsung juga diproduksi di Indonesia seperti itu. Dan juga pada saat itu saat saya di sini banyak banget para pengunjung yang bertanya kepada saya, walaupun saya bukan orang Mitsubishi, kayak oh ini berapa harganya, oh ini berapa jatuh segala macam itu. Ini kayak menunjukkan betapa besarnya minat sama mobil listrik ini, karena memang dibandingkan sama komputernya dari rival di Cina, mobil ini dia lebih unggul dari sisi kelegaan kabin buat para penumpang belakang. Penumpang belakang juga nggak perlu repot untuk masuk ke belakang, harus lipat kursi gitu, karena dia ada pintu tambahan di sini, tinggal lebih praktis lah dibandingkan rivalnya kayak dari Cina yang memang harga itu aja videonya mengenai Mitsubishi X-Cross EV. Terima kasih bos nonton, jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan, dan sampai lagi video selanjutnya, bye bye.